Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan ilmu balaghah dari kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah alladzi katabahu Fadilatus Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin ajmain. Sekarang kita masuk halaman 38. Di halaman 38 ini kita masih membahas tentang muqtada al-hal. Bahwasanya suatu kalam dikatakan memiliki balaghah kalau dia sesuai dengan muqtada al-hal. Ya. Dan di antara muqtada al-hal itu ada namanya al-itnab dan al-ijaz. Al-itnab itu lawan dari al-ijaz. Itnab itu yang memanjangkan, melebarkan pembahasan, tapi tidak keluar dari tema. Ya. Tapi kalau al-ijaz itu sebaliknya, ya, menjelaskan dengan bahasa yang padat dan ringkas. Ya, jadi itnab sama ijaz ini sama-sama benar, tergantung kepada lawan bicara antum. Kalau lawan bicara antum adalah orang yang awal-awal belajar, maka yang dibutuhkan adalah itnab. Tapi kalau yang sudah lama belajar, yang dibutuhkan adalah al-ijaz. Jelas ini ya? Wa ma'nal itnabi lughatan at-tatwilu ayyutilu fi kalami. Yang dimaksud dengan al-itnab secara bahasa adalah at-tatwil, memanjangkan. Ya. Walihada tajiduna al-isbata fi sifatillahi katsirun wan nafyu fiha qalilun. Itnab itu artinya panjang lebar, ini secara bahasa. Adapun secara istilah nanti akan kita pelajari di babnya sendiri nanti. Jadi nanti akan ada bab khusus untuk bahas itnab. Walihada tajidunal isbata fi sifatillahi katsirun. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kadang Allah menetapkan suatu sifat dan kadang Allah menafikan suatu sifat. Jelas maksudnya? Ya. Ya. Allah menetapkan baginya sifat-sifat yang terpuji. Ya, dan menafikan sifat-sifat yang tercela. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih banyak dalam Al-Quran? Menetapkan sifat atau menafikan sifat? Menetapkan sifat. Itu menunjukkan berarti penetapan sifat ini jauh lebih penting daripada menafikan sifat. Enggak semua butuh kalau menafikan sifat. Ya, tapi kalau menetapkan sifat, ini semua butuh. Dari kalimat la ilaha illallah saja, di situ kita wajib menetapkan satu sifat. Sifat, ya, al-wahdaniyah itu, sifat keesaan itu, sifat uluhiyah itu. La ilaha, antum meyakini Allah itu adalah ilah. Ini kan menetapkan sifat namanya. Ya, illallah. Ya, itu juga ada penetapan sifat. Setelah sebelumnya ada penafian tentunya. Baik. Jadi yang lebih banyak dalam Al-Qur'an itu adalah penetapan sifat daripada penafiannya. Li'annal isbat, karena penetapan sifat itu kullahu sifatu madhin. Karena sifat yang kita tetapkan itu adalah sifat-sifat terpuji semua. Apa maksudnya ya? Kalau Ahmad misalkan, Anda ingin muji Ahmad. Tapi Ahmad ini punya juga sifat-sifat buruk. Manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Ya, ini konteksnya manusia ini. Walillahil matsalul a'la. Ya. Ahmad punya sifat-sifat yang terpuji, yang Ana ingin puji dia dengan sifat-sifat tersebut. Tapi dia juga punya sifat-sifat tercela. Maka ketika memuji Ahmad, yang lebih banyak kena sebutkan sifat terpujinya atau sifat tercelanya? Ya, sifat terpujinya, nggak perlu disebutkan sifat tercelanya. Jelas maksudnya? Ada seorang raja, zalim dia, ya, suka mengambil hak rakyatnya, ya, suka menghukum dan sebagainya. Ya. Akan tetapi, ya, meskipun dia suka memukul, suka menghukum, tapi dia tetap memberikan hak masyarakat. Ya. Waktu pajak tidak diambil secara semena-mena misalkan. Ya, maka kalau kita memuji raja seperti ini, kita puji, ya, sifat baiknya, jangan sebutkan sifat buruknya. Apa maksudnya? Ya. Adapun dalam konteks memuji Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala bukan berarti punya sifat buruk, tidak. Ya. Karena konsekuensi dari menetapkan sifat baik adalah menafikan sifat buruk. Jadi maksudnya, ketika antum mengatakan Allah Maha melihat, itu sama dengan antum mengatakan Allah tidak buta. Jadi, menetapkan sifat melihat sama dengan menafikan sifat buta. Menetapkan sifat mengetahui sama dengan menafikan sifat jahil. Jelas? Nah, itu dia. Wa anta indama turidu an tamdaha insanan
tutnibu wa tadhkuru sifatihil hamidah likai yuhmad 'alaiha wa yumdah. Antum kalau memuji orang, maka antum perincikan pujian itu biasanya. Panjang lebar memujinya. Ya, antum sebutkan sifat-sifat yang terpuji. Ahmad misalkan Habib bersedekah, masya Allah Ahmad bersedekah. Ya, ya. Maka kita puji perbuatan Ahmad itu, begitu juga sifat-sifat Ahmad yang lainnya. Dia misalkan orang yang penyabar, dia adalah orang yang akhlaknya masya Allah, orang yang adabnya terhadap kawan, terhadap guru baik. Ya, maka kita sebutkan sifat-sifat yang lain itu. Padahal yang dilakukan hanya satu sifat, yaitu bersedekah saja. Ngerti maksudnya? Ini itnab apa ijaz? Itnab namanya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yas'alullaha yas'aluhu bi itnabin. Inilah trik ikhwah dalam kita merayu Allah ketika berdoa. Antum menginginkan sesuatu dari Allah, tentu antum harus pandai merayu Allah. Bagaimana cara merayu Allah? Gunakan itnab itu. Ya, gunakan itnab. Ya, perincikan. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika mengharapkan sesuatu dari Allah, berdoa kepada Allah. Ya, kalau apa yang antum minta itu sesuatu yang luar biasa penting bagi antum, sesuatu yang sangat berharga, maka antum mintanya dengan ya banyak-banyak memuji Allah terlebih dahulu. Di antara adab doa seperti itu, ikhwan. Jangan antum pengen sesuatu langsung angkat tangan, ya Allah saya mau ini. Puji dulu Allah. Ya, itu adab yang baik dalam berdoa. Memuji Allah, ya. Makin panjang pujian itu menunjukkan berarti permintaan itu makin penting. Paham? Ya, baik. Maka contohnya Nabi pernah beritnab ketika berdoa, dia mengatakan Allahumma ghfirli dzanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya, Nabi katakan, ya Allah ampunilah dosaku, ya, semuanya. Dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, ya, yang terperinci secara khusus ataupun secara umum. Dosaku yang pertama maupun yang terakhir dari A sampai Z, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang saya lakukan terang-terangan ataupun yang saya lakukan secara diam-diam. Ampuni semuanya. Ini kan diitnab di sini ya. Kenapa nggak cukup sampai Allahumma ghfirli dzanbi kullah? Ya, kan arti Allahumma ghfirli dzanbi kullah apa artinya? Ampuni dosa saya semuanya. Ini kan mencakup kata-kata selanjutnya yang terperinci maupun tidak, tampak ataupun tidak. Nah, itu kan masuk ke penyebutan dosa semuanya. Ini Nabi pakai itnab di sini untuk menunjukkan bahwasanya beliau sangat mengharapkan untuk diampuni dosanya semuanya. Paham maksudnya ya? Maka di antara adab dalam berdoa itu juga ya, kita harus ilhah bid-doa, menunjukkan kebutuhan dengan mengulang-ulang doa. Ya, jadi cerewet dalam berdoa itu malah disyariatkan, ya, Pak. Ya, cerewet dalam berdoa, ya Allah, saya mau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mau keluarga saya adalah orang yang menjaga salat. Saya mau keluarga saya adalah keluarga yang rajin bersedekah, yang begini-begini. Itu sebutkan semua. Padahal perincian-perincian itu tercakup dalam kalimat pertama, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pak maksudnya ya? Baik. Tapi kenapa antum perincikan? Ya, untuk menunjukkan kebutuhan antum kepada seorang tersebut. Ya, seorang rakyat meminta kepada raja, ya, wahai raja, berikan saya uang, ya, untuk saya makan. Ya, kemungkinan raja itu nggak mau ngasih. Coba dia kalau mintanya begini, wahai raja, berikan saya uang untuk makan saya beserta anak-anak saya. Ya, anak-anak saya, ya, misalkan yang minta ini seorang perempuan, ya, suami saya setelah meninggal, anak-anak saya tidak ada yang memberi makan, ya, nah diperincikan, sama. Kalau diperincikan begini bisa jadi dia akan diberikan uang tersebut. Baik, jelas sampai sini ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah dosa saya, ya, apa yang telah saya lakukan di awal maupun di akhir, dan apa yang saya sembunyikan ataupun apa yang sampai tampakkan, wa ma asraftu, apa yang saya berlebih-lebihan dalam melakukannya, perbuatan yang mubah tapi karena saya berlebih-lebihan dalam melakukannya, ampuni hal seperti itu ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampuni segala dosa saya yang hanya Engkau yang lebih mengetahuinya daripada aku.
Ya, kullu hadza itnabun. Ini namanya itnab. Li'annal maqama yaqtadi. Karena ini sesuai dengan kondisinya. Id innaka tukhatibu ya, ahabba man tukhatibuhu wa huwa Allahu azza wa jalla. Karena di situ antum sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang antum ajak bicara dalam doa ini adalah zat yang dia malah suka untuk kita memperincikan doa kita. Ya, jelas ya? Jadi jangan minta, ya Allah saya minta kebaikan dunia dan akhirat, ini tidak cukup. Ya, makanya di antara adab doa itu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Nah, doa apa namanya Rabbana atina fid dunya hasanah? Nah, doa sapu jagat namanya. Kenapa nama sapu jagat? Karena cakupannya luas. Antum mau anak yang saleh, mencakup dalam doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia itu kan ya semua hal-hal yang baik. Ya, banyak rezeki, ya, banyak anak, ya, kemudian keluarga saleh dan sebagainya, itu adalah kebaikan di dunia. Kemudian kebaikan di akhirat, selamat dari azab neraka dan sebagainya. Ya, jadi luas cakupannya kan doa ini. Ya, maka doa ini ya tidak nyocok kalau disebutkan sendirian. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Kurang nyocok. Nah, maka bagaimana caranya? Ya, antum berdoa kepada Allah, minta apapun yang antum mau minta, tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jelas ya? Ini diantara adab berdoa diajarkan oleh Nabi. Baik. Wa fi du'ail mayyit masalan yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ketika mendoakan mayit, Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampuni orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, dan yang telah meninggal, wa sagirina wa kabirina, kecil maupun besar, tua pun muda, wa dzakarina wa unsana, laki-laki maupun perempuan, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir pada hari ini ataupun yang tidak hadir. Nah, jadi maksudnya apa? Ai likulli haula'i li hayyina wa mayyitina. Ya, kan cukup sampai awal doang seharusnya kan. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Tapi diperinci lagi di sini. Ya, li'anna kullaha ula'i minal ahya'i wa minal amwat falikulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Wa kadzalika aidan yaqulu rahimahullah wa dzaka'ul mukhatabi halun yad'u li iradiha ala suratil ijaz. Kecerdasan seseorang yang kita ajak bicara itu adalah suatu kondisi, itu namanya hal yang mengharuskan kita untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang ijaz. Ini namanya muqtada. Fahal jazaul mukhatab yahtaju an yutil? Ya, bitabi la yahtaj. Orang yang cerdas, lawan bicara yang cerdas, apakah dia butuh untuk diperincikan suatu permasalahan? Enggak butuh. Ya. Ya, misalkan antum sedang berbicara dengan seorang dokter, ya, antum katakan, Pak dokter, saya menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1 misalkan, ya, antum nggak perlu perincikan apa itu diabetes mellitus, ya, karena dia orang yang zaka, orang yang cerdas, orang yang tahu apa itu penyakit tersebut. Tapi kalau berbicara sama orang yang bukan dokter, antum harus perincikan apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana gula darah itu melebihi takaran normal, ya, sehingga menyebabkan gejala ini dan seterusnya. Harus diperincikan, ya, karena lawan bicara tidak mengetahui hal tersebut. Li'annaka law atalta lahu faqat yasiru balidan limalalihi min kalamik. Ya, kalau antum berbicara dengan dokter tapi memperincikan masalah kesehatan, maka antum akan membuat dia bosan dengan ucapan antum. Karena apa yang antum sampaikan itu dia lebih tahu. Ya, lakinnal insanal ghabiyat yahtaju an tutila lahu wa tukarrir wa tubayyin wa tadribu lahu al-amsilah hatta yatabayyan lahu. Tapi kalau ngomong sama orang yang bodoh, orang yang tidak punya pengalaman dalam suatu hal, maka butuh untuk memperpanjang pembahasan, butuh untuk mengulang-ulang, butuh untuk memperjelas, butuh memberikan contoh-contoh sampai permasalahan tersebut menjadi terang bagi dia. Ya, mitlu qaulina li ghabiyyin. Ya, misalkan kita berkata kepada orang yang bodoh, ar-ra'isu kallamani fi amrik war-ra'isu amaroni bi muqabalatik faqad kararta kalimat ar-ra'is marratain. Ya. Nah, misalkan kita katakan kepada orang yang bodoh, ya, ar-ra'isu kallamani, ya, Pak Kepala telah berbicara kepada saya mengenai urusanmu, ya, dan Pak Kepala memerintah saya untuk bertemu denganmu. Di sini ada dua pengulangan, Pak Kepala, ya, ar-ra'is artinya pimpinan, maksudnya pimpinan memerintahkan saya, gitu. Ya, padahal kata ar-ra'is itu cukup sekali saja.
ya, bisa diucapkan. Tapi di sini kita ucapkan 2 kali karena lawan bicara kita adalah orang yang jahil. Ya, wa kana yughni an taqul ar-ra'isu kallamani fi amrik wa amarani bi muqabalatik walakin qarrarna kalimat ar-ra'is li ghabail muqatab wa huwa mutabiqun li muqtadal hal. Jadi butuh kita ulang-ulang di sini. Ya, baik. Walihada qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Haditsun nas bima ya'rifun. Bicara kepada orang sesuai dengan yang dia ketahui. Apa maksudnya ya? Antum berbicara sama orang alim, ya sesuaikan, bedakan dengan berbicara bersama orang yang ghairu alim. Ya. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Apakah kalian suka Allah itu didustakan, begitu juga Rasulnya? Ya, karena orang yang bodoh, ya, kita sampaikan pembahasan yang tinggi, justru dia menangkap sebaliknya nanti. Paham maksudnya ya? Misalkan kita mengatakan Allah di mana-mana, ya, perkataan ini, ya, kalau orang yang bodoh dia akan menangkap berarti fisiknya Allah itu ada di mana-mana, zatnya Allah ada di mana-mana. Padahal maksud kita dari ucapan Allah ada di mana-mana itu ilmunya ada di mana-mana. Ini pemahaman yang benar, gitu. Paham maksudnya? Baik. Wal insanu dzakiyyu yakfihil kalamul qalil. Manusia yang cerdas itu cukup perkataan yang ringkas saja. Ya, maka dikatakan innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat saja sudah paham. Nah, perlu panjang lebar. Kalau ada orang berbicara kepada antum dengan bahasa yang panjang lebar, sistematis sebagainya, ya, itu berarti dia menganggap antum, ya, adalah orang yang jahil, orang yang tidak paham. Baik kalau dia gunakan bahasa isyarat, ya, atau bahasa yang singkat-singkat saja, ya, maka ya berarti dia menganggap antum orang yang cerdas. Begitu. Baik. Walau atalta alaihi malla wa kalla dhihnu wa sara mithlal ghabi. Orang yang cerdas itu cukup perkataan yang ringkas-ringkas saja. Ya, tapi kalau antum memanjangkan perkataan ketika berbicara dengan orang yang cerdas, dia akan bosan. Ya. Wa kalla dhihnuhu, ya, otaknya akan lelah. Ya, pikirannya lelah menunggu kapan antum selesai. Wa sara mithlal ghabi. Jadilah dia seperti orang yang bodoh. Ya, jadi seorang yang bodoh jadinya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia akan berpaling dari antum, menampakkan ketidaksukaannya kepada antum. Sebagaimana orang bodoh kalau nggak paham sesuatu dia akan memusuhinya. Ya, al insanu aduun lima la ya'lam. Manusia itu selalu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Ya, sesuatu yang dia tidak ketahui itu biasanya dia musuhi. Apa bentuk? Sebagai bentuk pertahanan dirinya. Ya. Orang memusuhi dakwah tauhid kenapa? Karena dia tidak tahu hakikat dakwah tauhid. Coba dia tahu hakikat dakwah tauhid, tidak mungkin dan memusuhinya. Baik. Kadzalikal insanul ladzi ladaihi inma'un wa na'un minal ilm. Begitu juga orang yang punya, ya, inma, ya, ilmu yang sedang berkembang. Jadi dia punya ilmu tapi tidak banyak. Atau dia punya ilmu tapi hanya dalam beberapa topik saja misalkan. Apakah yang seperti ini, ya, butuh kepada tatwil, butuh kepada itnab, ya, seperti ini kata Syekh bitab'i la yahtaj, tidak butuh. Lakin man kana haditsa ahdin bil ilmi famithlu hadza yahtaj ila tatwil wa iradil amsal. Tetapi orang yang baru-baru menuntut ilmu, maka dia butuh kepada tatwil, butuh untuk yang perincian. Ya, maka sering ana sampaikan di kelas dulu bahwasanya para tulab itu harus mencintai namanya perincian. Tidak boleh merasa bosan dengan hal-hal yang terperinci. Ya. Kalau berbicara dengan orang awam, kita sampaikan hal-hal secara ringkas saja. Tapi kalau dengan para tulab harus diperincikan. Ya, jadi para tulab harus menyukai yang namanya perincian itu. Harus semua dirincikan. Ya, tidak boleh kita membaca kitab-kitab yang ringkas. Sebagai tulabul ilmi tidak boleh. Kenapa? Karena kitab-kitab yang ringkas itu untuk orang-orang yang tidak punya kesempatan menuntut ilmu seperti antum. Ya. Kalau hal-hal yang terperinci itu tidak antum pelajari, nanti siapa yang akan mempelajari? Ya. Nah, jadi ya, beda cara kita berbicara dengan ahli ilmi, dengan talibul ilmi, ya, dan ketika berbicara dengan yang bukan talibul ilmi. Baik.
Fahada idzan muqtadal halil maqsudi fi qaulina inna balaghatal kalami an yakuna mutabiqan li muqtadal hali ma'a fasahati kalimati wa yakunu kullun minal itnabi wal ijazi muqtada. Nah, ini namanya muqtada ya. Ijaz sama itnab itu namanya muqtada. Wa iradil kalam ala sighatil itnabi awil ijazi mutabaqatan lil muqtada. Baik, kita masuk halaman selanjutnya, halaman 40. Itu tadi balaghatul kalam. Intinya balaghatul kalam itu apa? Ada 2 poin. Yang pertama harus apa? Nah, harus sesuai dengan kondisi. Yang kedua harus fasih. Itu dia. Itu namanya balaghatul kalam. Kapan kalam dikatakan baligh? Itu dia. Harus ada 2 syarat tadi. Hafalkan pengertian balaghatul kalam. Kemudian yang kedua, balaghatul mutakallim. Ya, sekarang balaghahnya dari sisi yang berbicara, bukan dari sisi ucapannya. Balaghatul mutakallim malakatun yuqtadaru biha ala ta'biri anil maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi gharadin kana. Ya, kalau balaghatul mutakallim itu maksudnya kemampuan, kecerdasan, ya, kepandaian yang dimiliki oleh seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, ya, dengan cara yang benar. Baik. Kita lihat syarahnya. Qala wa balaghatul mutakallimi malakatun yuqtadaru biha 'ala at-ta'biri 'anil maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi gharadin kana mithlu fasahatihi. Faidan al-balaghah malakah. Jadi balaghah itu adalah malakah, kemampuan. Wal haqiqatu annal balaghata malakatun waqtisabun. Yang benar kata Syekh, bahwasanya balaghah itu adalah kemampuan bawaan dan juga kemampuan hasil latihan yang bisa dipelajari. Fal insanu yumkin an yakuna bitamarruni balighan. Nah, seorang itu bisa saja menjadi orang yang baligh dengan latihan. Wa illam yakun indahu malakah, meskipun tadinya dia bukan orang yang memiliki kemampuan. Ya. Wal malakatu idza lam yutamarran 'alaiha rubbama tantafi'u wa tazul. Wa lihada yanbaghi lil insan an yumarrina nafsahu. Dan yang namanya malakah ini, kemampuan ini, ya, dia bisa saja padam sedikit demi sedikit kemudian hilang. Ya, kapan itu? Idza lam yutamarran 'alaiha, kalau tidak dilatih. Ya, antum lahir dengan bawaan baligh. Ya, antum lahir dengan kecerdasan dalam membaca situasi. Antum mampu memahami situasi yang sedang antum lakukan. Ya, antum kalau lagi situasi ngomong serius, serius antum. Lagi situasi bercanda, bercanda. Pandai membaca suasana gitu. Ya, antum tahu kapan kawan antum ini sedang butuh bercanda, kapan dia sedang butuh serius. Ya. Kemampuan yang seperti ini bawaan. Ya. Akan tetapi kemampuan bawaan ini akan hilang kalau tidak dilatih. Jarang berinteraksi sama orang misalkan. Antum lama kelamaan akan kurang sensitivitasnya itu. Antum akan kurang sensitif, kurang peka terhadap perubahan emosi seseorang, gitu. Gara-gara apa? Karena gara-gara lama tidak berkomunikasi sama orang misalkan. Mengurung diri terus, maka kemampuan antum dalam bersosialisasi itu, kemampuan dalam membaca suasana itu akan padam, akan hilang nanti. Ya, jelas nih ya. Nah, jadi intinya balaghah itu, ya, pada diri seseorang ada yang sifatnya bawaan, ada yang hasil latihan. Ya, maka yang lebih sempurna adalah kalau dia punya sifat bawaan dan dilatih. Gitu. Tapi kalau tidak punya bawaan, nggak bisa dengan latihan. Nah, gitu. Yuqalu innal Kisai rahimahullah awwala ma bada'a fil ilmi kana ladaihi anzun wa hiya al-unsa min al-ma'iz wa kana yajlisu amamaha wa yashrahu laha wa yaqra'u 'alayha wa hiya anzun la tafham lakin min ajli an yatamarrana wa ya'rifa wa yu'arrifa. Ya. Contoh latihan yang digunakan itu, ya, pada diri Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Siapa yang tidak kenal beliau? Ulama besar dalam masalah lughah. Ya. Jadi dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama, ya, dulu beliau ketika awal-awal menuntut ilmu, ya, beliau kan punya seekor, ya, domba betina. Ya, punya domba betina, ya. Jadi domba betina ini taruh di kandang begitu, beliau datang ke kandangnya, duduk depan domba tadi, kemudian berbicara tentang permasalahan-permasalahan agama kepada domba tadi. Seolah-olah domba tadi adalah murid. Jadi maksudnya, ya, tujuannya apa di sini? Latihan. Ya. Sebelum menjelaskan kepada manusia
Maka dilatih dengan dombanya dulu. Ya, jadi ya sampai ya domba itu lebih cerdas dari kita ya. Ya sampai dombanya Kisai lebih berilmu daripada kita. Ya bayangkan dombanya seorang imam ya. Ya, bisa saja kita iri berarti ya kepada domba ini ya. Dia bisa mendengar ilmunya Imam Kisai langsung dari beliau ya. Secara privat lagi ya, cuman berdua saja. Baik. Jadi ini bentuk latihan ya. Fa yumkin lil insan idza sara wahdahu an yatasawwara anna haulahu talabah. Ya, antum duduk di tempat kosong begini di dalam ruangan, antum bayangkan di depan antum jamaah banyak hadir ya. Tsumma yabda'u fi syarhi lahum wal qira'ah li ta'awwad. Kemudian antum ya membaca kitab di situ atau antum menjelaskan suatu permasalahan untuk apa? Pembiasaan. Ya. Antum semua yang pernah belajar nahwu tentu paham apa yang dimaksud dengan isim, fiil dan huruf beserta ciri-cirinya. Ya, tapi tidak semua antum mampu menjelaskan kepada orang lain. Gitu. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ya, antum sekarang sudah punya ilmunya, tinggal coba antum berdiri latihan sekarang. Misalkan sekarang ini, Anda bilang, Mat, bangun jelaskan isim itu apa. Ya. Kalau tidak terbiasa susah, pasti tebak-tebakan jelaskan isim itu ini. Padahal Ahmad pasti tahu apa itu isim, cuma cara menjelaskannya butuh pembiasaan. Jelas nih ya. Maka salah satu cara untuk mengekalkan ilmu itu adalah dengan mengajarkannya. Ya. Karena kalau mengajarkan, ya, antum tidak hanya dituntut paham materi, tapi juga harus tahu cara menyampaikannya, gitu ya. Bahkan justru ikhwah, ya, materi yang paling sulit untuk disampaikan itu adalah materi yang paling gampang. Ya. Misalkan sekarang Ahmad, seorang ahli matematika, dia bilang ke ana, ya, sampaikan kepada saya kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Kira-kira gimana meyakinkan Ahmad bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 2? Dia seorang ahli matematika, tentu hitungan sederhana itu pasti tahu dia kan. Jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Tapi kita diminta untuk menjelaskan kepada dia sekarang, kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Tentu butuh pemahaman yang kuat di situ kan. Ya, tidak hanya sekedar tahu 1 tambah 1 2, tapi juga harus tahu kenapa 2. Nah, kira-kira apa jawabannya? Kenapa 2? Nah, nggak tahu kan? Ya, karena kita nggak pernah mikir kenapa gitu kan? Ya, nggak pernah terlintas kan di pikiran kita kenapa 1 tambah 1 2, kenapa nggak 3? Ya, kita lebih banyak ya, bodoh amat gitu. 1 tambah 1 2, ya sudahlah 2. Ya, nggak peduli ya, gitu. Nah, jadi hal-hal yang sederhana itu justru adalah hal yang paling sulit untuk dijelaskan. Baik. Ibaratnya kalau antum nyapu rumah ya, rumah yang lebih enak disapu itu adalah yang lantainya ada kotorannya, ada kertas, ada debu sebagainya. Itu lebih enak untuk disapu daripada lantai yang bersih. Paham maksudnya? Bayangin masjid ini nggak ada kotorannya, antum disuruh nyapu sekarang, bosan antum pasti kan nyapunya. Ya. Ya, tapi kalau ada kotorannya enak antum nyapunya, ya, karena setelah antum nyapu kelihatan ada pengaruhnya, gitu kan? Kelihatan ada pengaruhnya, ada bedanya antara yang bersih sama yang kotor. Tapi kalau lantainya sudah bersih sendiri, ya nggak kerasa antum nyapunya, duluan bosan pasti. Ya. Baik. Jadi cara untuk melatih seperti ini adalah dengan ya menganggap kita sedang dikelilingi oleh banyak orang, ya, kemudian kita menyampaikan pelajaran di situ. Lakin la yajhar bil qiraah li'annahu idza jahara bidzalika faqad yattahimun nasu bil khalal al aqli innama huwa ala kulli halin min at-tamrin. Nah, kata Syekh di sini ya, tapi jangan keras bacanya kalau lagi latihan, ya, nanti orang menganggap antum gila kata. Padahal antum lagi latihan. Wa ala kulli halin al malakatu hibatun minallah. Yang berkaitan dengan latihan seperti ini, Anda punya kawan dulu. Ya, di zaman sebelum ada smartphone, ya, pasti pakai HP Nokia hitam putih itu. Ya. Jadi dia latihan ngomong bahasa Arab itu ya, dengan menelpon kawan-kawan yang lain. Jadi setiap malam itu telepon kawan-kawan satu-satu. Ya. Tujuannya apa? Untuk berbicara bahasa Arab, praktek bahasa Arab. Dan nelpon, kaifa haluk ya akhi, mas muka. Padahal kawan sebelahnya. Tiap hari barengan, ya. Kawan lagi di kamar mandi, ditelepon. Aina anta, pokoknya yang penting praktek bahasa Arab. Ya. Kadang kawan yang ditelepon itu kesel. Ya. Ya, antum ngapain nanya nama anak siapa? Ibu bapak saya aja antum tahu, apalagi nama saya gitu. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk melatih
melatih lisan. Hasilnya apa? Hasilnya dia baru 3 tahun di kampus, dia sudah diutus untuk ikut lomba pidato bahasa Arab. Ya, karena latihan. Kalau kita nggak kepikiran latihan dengan cara seperti itu. Ya kita ya udah cukupan dengan pelajaran di kampus saja udah selesai gitu. Kalau dia nggak, ya, karena dia paham bahasa itu memang harus dilatih. Ya, bahkan ilmu apapun butuh kepada latihan. Jadi kesimpulannya bahwasanya kemampuan dalam menyampaikan sesuatu dengan cara yang baligh itu adalah hibatun minallah. Itu adalah anugerah dari Allah. Akan tetapi manusia bisa mendapatkan anugerah tersebut dengan latihan. Ya, kalau antum tahu, sadar diri antum adalah orang yang susah dalam berkomunikasi, ucapan antum susah untuk dipahami, ya, jangan bersedih, jangan putus asa. Masih ada kemungkinan antum bisa merubah hal itu semua dengan apa? Dengan latihan. Intinya adalah pandai-pandai membaca diri dulu, pandai-pandai mengukur diri sedang berada di level yang mana. Ya, kalau kita sudah tahu diri kita berada di level yang mana, maka untuk berubah itu insya Allah gampang. Ya, intinya adalah at-tamarrun, dengan latihan terus-menerus. Baik, Allah Ta'ala alam. Insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya di pembahasan tentang wa yurafut tanafuru bidzauq. Bagaimana kita mengetahui kapan adanya tanafur, mukhalafatul qiyas, dapur ta'lib. Ini masih ada hubungannya dengan pembahasan di pertemuan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.